Sensasional. Pelatih Blackpool FC ungkap kegembiraan luar biasa. Mengapa Elkan Bagot yang baru direkrut bisa jadi game changer dan sosok yang sangat dibutuhkan untuk mengubah nasib tim? Ini dia detailnya. Menghebohkan. Ragnar Oratmangoen diambang keputusan besar. Akankah ia terjebak di FC Groningen U21 atau menyelami kesempatan emas di klub-klub top Eropa? Cari tahu pilihan mengejutkan yang bisa mengubah karirnya. Langkah gemilang, perjuangan menegangkan Nathan Chu Aon. Apakah bakatnya cukup untuk menggeser pemain kunci dan menembus skuad utama Swansea City? Ini perjuangan yang mungkin mengubah karirnya secara drastis. Di luar dugaan, Nova Arianto mengungkapkan alasan mengejutkan di balik penolakannya untuk ambil alih posisi pelatih timnas senior. Mengapa dia merasa belum pantas dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Breaking news. Media Rusia bocorkan rencana sensasional pertandingan uji coba menarik antara timnas Rusia dan timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi di laga ini dan kenapa ini bisa jadi pertandingan yang mengubah segalanya? Skandal besar. Terkenal galak ke pemain timnas Indonesia U17. Ini alasan mengejutkan di balik pendekatan kerasnya dan apa kata Nova Arianto tentang dampaknya pada tim. Temukan fakta yang belum pernah terungkap. Karma belum usai. Pemain Vietnam yang pernah jadi musuh masyarakat Indonesia kini terancam operasi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini bisa memengaruhi karirnya selanjutnya? Temukan fakta menariknya di sini. Ini baru top. Strategi cerdas Nova Arianto, bagaimana dia mengantisipasi tragedi hujatan Marcelino Ferdinand di timnas U17 Indonesia dan menghindari kekacauan yang bisa menghancurkan tim. Temukan taktik mengejutkan di balik langkah pintar ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Sensasional. Pelatih Blackpool FC ungkap kegembiraan luar biasa. Mengapa Elkan Bagot yang baru direkrut bisa jadi game changer dan sosok yang sangat dibutuhkan untuk mengubah nasib tim? Ini dia detailnya. Pelatih Blackpool FC, Neil Critchley, merasa sangat senang berhasil mendapatkan Elkan Bagot ke dalam timnya. Menurut Critchley, pemain asal Indonesia tersebut adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh Blackpool. Sebagaimana diketahui, Bagot resmi dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool FC untuk musim ini. Pemain yang berusia 21 tahun ini akan menjalani masa peminjaman selama 1 musim penuh, namun ada opsi untuk kembali ke Ipswich Town pada Januari 2025. Ini bukanlah pertama kalinya Elkan Bagot dipinjamkan. Sebelumnya dia sudah pernah bermain sebagai pemain pinjaman untuk beberapa klub lain, termasuk Kings Lynn, Gillingham FC, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Meskipun demikian, Blackpool sangat antusias menyambut kedatangan Bagot. Neil Critchley mengungkapkan kebahagiaannya karena Blackpool akhirnya mendapatkan pengganti yang tepat untuk Marvin Apiteta, bek andalan mereka yang baru saja pindah ke Hibernian FC. Menurutnya, Elkan Bagot adalah pilihan yang tepat untuk mengisi posisi kosong tersebut. Marvin adalah pemain yang luar biasa bagi kami selama beberapa tahun terakhir dan sangat penting bagi pertahanan kami, ujar Critchley dalam wawancara dengan Blackpool Gazette. Kami membutuhkan seseorang yang memiliki postur tubuh besar dan Elkan jelas memiliki itu, lanjut mantan pelatih junior Liverpool tersebut. Critchley juga mengucapkan terima kasih kepada Ipswich Town yang telah mempercayakan tahap perkembangan Elkan selanjutnya kepada Blackpool. Ia juga mengisyaratkan bahwa Bagot kemungkinan besar akan segera mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Namun Critchley menekankan bahwa Bagot harus serius dalam berlatih agar bisa masuk dalam skuad utama. Kami berharap dapat memberikan tim dan kesempatan bermain yang tepat untuknya, namun dia juga harus menyadari bahwa dia harus bekerja keras untuk bisa masuk ke dalam tim, tutup Critchley. Menghebohkan. Ragnar Oratmangoen diambang keputusan besar.
Akankah ia terjebak di FC Groningen U21 atau menyelami kesempatan emas di klub-klub top Eropa? Cari tahu pilihan mengejutkan yang bisa mengubah karirnya. Ragnar Oratmangoen, striker berbakat timnas Indonesia, saat ini menghadapi masa-masa sulit dalam karirnya di Belanda. Setelah sebelumnya menjadi bagian penting dari skuad FC Groningen, kini posisinya seolah terpinggirkan oleh pelatih di klub Kien. Keputusan pelatih untuk tidak lagi mengandalkan tenaga Ragnar di tim utama dan memintanya berlatih dengan tim U21 telah menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan sang pemain. Pada awal musim ini di Liga 1 Belanda, Ragnar Oratmangoen tidak masuk dalam skuad FC Groningen saat mereka mengalahkan NAC Breda. Absennya Ragnar dalam pertandingan tersebut semakin memperkuat spekulasi bahwa ia tidak lagi menjadi bagian dari rencana utama Lukien. Kondisi ini tentu menjadi pukulan berat bagi pemain yang telah menunjukkan potensinya di kancah internasional bersama timnas Indonesia. Situasi ini menempatkan Ragnar dalam dilema besar apakah ia harus bertahan dan bermain di tim U21, sambil berharap mendapatkan kesempatan kembali di tim utama. Ataukah ia harus segera mencari klub baru yang bisa memberikan waktu bermain reguler dan kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Meskipun bermain di tim U21 bisa dianggap sebagai langkah mundur, ini juga bisa menjadi kesempatan bagi Ragnar untuk membuktikan kemampuannya kepada pelatih dan manajemen klub. Namun opsi ini juga memiliki risiko. Jika Ragnar terlalu lama bermain di tim U21 tanpa adanya prospek untuk kembali ke tim utama, karirnya bisa terhambat dan ia mungkin akan kehilangan momentum yang sudah ia bangun selama ini. Selain itu, tekanan mental bermain di level yang lebih rendah setelah sebelumnya berkompetisi di Liga 1 Belanda juga bisa mempengaruhi performa dan kepercayaan dirinya. Opsi lain yang mungkin lebih menarik adalah mencari klub baru yang bisa memberikan Ragnar waktu bermain yang lebih konsisten. Kabar bahwa Ragnar sedang dikaitkan dengan dua klub Liga 2 Belanda, Top Os dan SBV Excelsior, menambah spekulasi bahwa ia mungkin akan segera meninggalkan FC Groningen. Jika Ragnar memutuskan untuk pindah, ini bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk menghidupkan kembali karirnya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya di lapangan. Langkah gemilang, perjuangan menegangkan Nathan Chu Aon. Apakah bakatnya cukup untuk menggeser pemain kunci dan menembus skuad utama Swansea City? Ini perjuangan yang mungkin mengubah karirnya secara drastis. Nathan Chu Aon, bek muda timnas berbakat yang kini memperkuat Swansea City, menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan tempat di skuad utama klub yang berjuluk The Swans tersebut. Pada pekan pembuka Liga 2 Inggris, Nathan memang masuk dalam daftar pemain yang dibawa Swansea City saat mereka bertandang ke markas Middlesbrough pada Sabtu malam kemarin. Namun meski pelatih Swansea City Luke Williams melakukan 5 pergantian pemain dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tipis dari The Borough, Nathan tetap tidak mendapatkan kesempatan untuk tampil. Fakta bahwa Nathan tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut mengindikasikan bahwa dirinya masih perlu bekerja keras untuk membuktikan kualitasnya dan menembus skuad utama Swansea City. Meskipun ia sudah berada di tim sejak direkrut dari Excelsior pada bursa transfer musim panas 2023, perjalanan Nathan untuk mendapatkan menit bermain reguler di Swansea City tidaklah mudah. Pada paruh pertama musim lalu, Nathan Chu Aon tidak mendapatkan kesempatan tampil di tim utama Swansea City. Akhirnya manajemen klub memutuskan untuk meminjamkannya ke SC Heerenveen pada Januari 2024 dengan harapan ia bisa mendapatkan pengalaman dan menit bermain yang lebih banyak. Sayangnya di SC Heerenveen, Nathan juga mengalami kesulitan yang sama dalam mendapatkan waktu bermain sehingga ia tidak banyak berkontribusi selama masa peminjamannya. Kini dengan kembali ke Swansea City, Nathan Chu Aon menghadapi tantangan besar untuk bisa membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tempat di skuad utama. Bagi pemain timnas Indonesia ini diperlukan usaha ekstra dan kerja keras agar dapat tampil reguler dan menunjukkan potensinya di kancah sepak bola Inggris. Menjadi bagian dari tim seperti Swansea City, yang berlaga di kompetisi yang kompetitif seperti Liga 2 Inggris, tentu merupakan pengalaman berharga. Namun juga menuntut kemampuan dan konsistensi yang tinggi dari setiap pemain.
Di luar dugaan, Nova Arianto mengungkapkan alasan mengejutkan di balik penolakannya untuk ambil alih posisi pelatih timnas senior. Mengapa dia merasa belum pantas dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Nova Arianto merasa dirinya belum pantas jika diminta PSSI untuk mengisi posisi sebagai pelatih timnas Indonesia di level senior. Saat ini pelatih berusia 44 tahun tersebut sedang fokus dengan agenda pemusatan latihan timnas U17 Indonesia. Tim Garuda Asia ini akan berlaga di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung dari 19 hingga 27 Oktober 2024. Mereka tergabung dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Di tengah kesibukannya sempat muncul isu bahwa Nova akan mengisi posisi pelatih timnas Indonesia di level senior. Seperti yang diketahui, PSSI telah memutuskan untuk membentuk timnas dengan 2 skuad. Skuad utama, yang dipimpin oleh Shin Tae-yong, akan fokus pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara tim kedua, yang terdiri dari pemain U23, akan tampil di ajang ASEAN Cup 2024. Namun PSSI memastikan bahwa kedua tim tersebut tetap akan ditangani oleh Shin Tae-yong. Meskipun demikian, Nova tetap memberikan tanggapan mengenai kemungkinan dirinya ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas senior. Putra dari Sartono Anwar ini mengaku belum berpikir untuk mengambil alih posisi Shin dan merasa dirinya belum pantas untuk jabatan tersebut. Saya belum memikirkan hal itu sama sekali, kata Nova yang dikutip dari kanal YouTube Arya Sinulinga. Saya merasa saya masih belum pantas untuk berada di sana, jelas Arya. Selain itu, Nova juga menyebut ada pelatih lain yang lebih berpengalaman dan lebih layak untuk posisi tersebut, yakni Indra Syafri. Menurut Nova, pelatih asal Sumatera Barat itu lebih cocok jika ditawarkan posisi tersebut, sementara dirinya lebih memilih untuk menikmati proses yang sedang dijalaninya sebagai pelatih. Nova mengatakan ia ingin menjalani karirnya sebagai pelatih dengan bertahap, selangkah demi selangkah. Masih ada Coach Indra yang memiliki pengalaman dan jam terbang yang sangat baik, ujar Nova. Sekali lagi, saya serahkan keputusan kepada PSSI. Tetapi dalam pemikiran saya belum siap untuk itu. Karena saya lebih memilih untuk fokus pada timnas U17 Indonesia terlebih dahulu, bagaimana kami bisa lolos ke Piala Asia, tegas Nova. Breaking news. Media Rusia bocorkan rencana sensasional pertandingan uji coba menarik antara timnas Rusia dan timnas Indonesia. Apa yang akan terjadi di laga ini dan kenapa ini bisa jadi pertandingan yang mengubah segalanya? Timnas Indonesia ternyata menunjukkan minat untuk menggelar laga uji coba melawan timnas Rusia, dan kabar ini sudah menyebar di Rusia. Informasi mengenai ketertarikan timnas Indonesia ini diungkapkan oleh salah satu media lokal di negara yang menjadi penerus Uni Soviet tersebut. Hal ini terungkap saat timnas Rusia sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke kota Ho Chi Minh guna melakoni 2 pertandingan persahabatan. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Rusia, Maxim Mitrovanov, mengumumkan bahwa timnas Rusia akan memainkan 2 laga uji coba pada bulan September 2024 melawan timnas Vietnam dan timnas Thailand. Kedua pertandingan tersebut rencananya akan digelar di Hanoi. Menariknya, laporan dari salah satu media di Rusia juga menyebutkan bahwa inisiatif untuk menggelar laga uji coba ini datang dari tim Asia Tenggara termasuk Vietnam dan Thailand. Tidak hanya itu, Malaysia dan Indonesia juga disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi lawan Rusia pada FIFA Matchday bulan Oktober 2024. Oleh karena itu, tim tersebut kemungkinan akan menjadi lawan bagi timnas Rusia pada bulan Oktober nanti. Hal ini menjadi menarik mengingat timnas Indonesia menghadapi jadwal padat pada bulan Oktober 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Namun, jika laga uji coba melawan Rusia benar-benar digelar, timnas Indonesia bisa menurunkan skuad U23. Uji coba ini juga bisa menjadi ajang untuk mengukur kekuatan tim muda timnas Indonesia.
mengingat rencana untuk menurunkan skuad U23 di turnamen ASEAN Cup 2024 yang akan digelar pada Desember 2024. Erick Thohir juga telah memastikan bahwa skuad yang akan dikirim untuk turnamen tersebut adalah timnas U23 Indonesia. Skandal besar. Terkenal galak ke pemain timnas Indonesia U17. Ini alasan mengejutkan di balik pendekatan kerasnya dan apa kata Nova Arianto tentang dampaknya pada tim. Temukan fakta yang belum pernah terungkap. Nova Arianto dikenal sebagai pelatih yang tegas bagi pemain-pemain timnas Indonesia U17. Meskipun sering terlihat galak, Nova memiliki alasan yang mendalam di balik sikapnya tersebut. Sejak mulai melatih timnas Indonesia U17 pada Februari 2024, Nova telah menerapkan metode pelatihan yang ketat. Pelatih berusia 45 tahun ini dikenal dengan pendekatannya yang mirip dengan metode pelatih timnas senior Shin Tae-yong, yang juga merupakan rekan kerjanya sebagai asisten pelatih. Selama sesi latihan, Nova sering menunjukkan ketegasan dan tidak ragu untuk memarahi pemain meskipun kesalahan yang dilakukan terbilang kecil. Namun Nova mengungkapkan bahwa sikap tegasnya ini bertujuan untuk membentuk mental dan karakter para pemain muda agar lebih kuat di masa depan. Ketegasan saya bertujuan untuk mengubah pola pikir pemain muda agar mereka bisa berkembang lebih baik dan kuat di masa depan, ujar Nova dalam wawancara dengan kanal YouTube Arya Sinulinga. Nova menjelaskan bahwa salah satu masalah utama timnas Indonesia senior adalah mentalitas pemain yang dianggap belum cukup kuat. Dengan demikian, Nova berusaha membangun mental yang kokoh pada pemain-pemain di timnas Indonesia U17 agar mereka siap menghadapi tantangan di level yang lebih tinggi di masa depan. Saya bersyukur pernah bekerja dengan Coach Indra Syafri dan Coach Shin Tae-yong. Mereka menilai bahwa masalah kita adalah mentalitas pemain. Oleh karena itu, saya ingin memperbaiki hal ini dari tim nasional muda, jelas Nova. Dia menekankan pentingnya memulai pembentukan mentalitas yang kuat sejak usia muda agar ketika pemain naik ke level U19, U23, atau bahkan senior, mereka sudah siap secara mental. Dengan pendekatan ini, Nova berharap bisa mengatasi masalah mentalitas pemain di timnas Indonesia dan membantu mereka mencapai performa terbaik. Terungkap jelas. Alasan mengejutkan di balik pindahnya markas timnas Indonesia dari GBT ke GBK saat lawan Australia. Bagaimana PSSI berencana menggandakan penonton dan mengubah dinamika pertandingan? Temukan strategi top di balik keputusan ini. Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI menjelaskan alasan di balik keputusan untuk memindahkan markas timnas Indonesia. Awalnya, skuad Garuda dijadwalkan akan bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, karena Stadion Utama Gelora Bung Karno sedang dalam perbaikan rumput. Pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024 merupakan laga kedua Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, PSSI memutuskan untuk mengubah rencana dan memilih kembali menggunakan GBK sebagai venue pertandingan. Saat ini PSSI sedang bernegosiasi dengan pihak pengelola stadion untuk memastikan kesiapan rumput GBK. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa keputusan ini diambil agar pertandingan dapat disaksikan oleh sebanyak mungkin penonton. Tujuannya adalah agar pertandingan ini didukung oleh banyak supporter, kata Arya Sinulinga dikutip dari kanal YouTube-nya. Laga melawan Australia sangat penting bagi skuad Garuda, jadi kami ingin dukungan maksimal dari penonton. Arya juga menyebutkan bahwa setelah menghitung kemungkinan jumlah penonton, Jakarta diperkirakan akan memiliki lebih banyak penonton dibandingkan Surabaya. Ia memperkirakan sekitar 65.000 orang akan hadir langsung di stadion jika pertandingan diadakan di Jakarta. Oleh karena itu, kami mencoba untuk bernegosiasi dengan pengelola GBK agar bisa digunakan untuk pertandingan ini, jelas Arya. Bukan berarti kami tidak ingin mengadakan pertandingan di Surabaya, tetapi karena ini adalah kualifikasi Piala Dunia, sayang jika jumlah penontonnya sedikit. Dengan alasan tersebut, PSSI memutuskan untuk memindahkan pertandingan ke Jakarta agar dapat mengakomodasi lebih banyak penonton dan mendapatkan dukungan penuh dari supporter.
karma belum usai. Pemain Vietnam yang pernah jadi musuh masyarakat Indonesia kini terancam operasi lagi. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana ini bisa memengaruhi karirnya selanjutnya? Temukan fakta menariknya di sini. Doan Van Hau yang sempat diharapkan segera kembali memperkuat timnas Vietnam ternyata masih memerlukan banyak pemeriksaan terkait cedera yang dialaminya. Saat ini ia menjalani latihan terpisah bersama dokter dan ahli medis dari CAHN FC di pusat pelatihan PVF. Sebelumnya kondisi Van Hau dikabarkan sudah membaik dan ia disebut-sebut akan segera kembali bermain baik di level klub maupun tim nasional. Bahkan ada yang memprediksi bahwa pemain ini bisa kembali merumput pada awal September mendatang. Namun kenyataannya cedera tendonitis Achilles yang dialaminya selama setahun terakhir belum menunjukkan perkembangan signifikan. Alih-alih segera bergabung dengan skuad CAHN FC atau Timnas Vietnam, Doan Van Hau malah direncanakan untuk menjalani operasi di luar negeri lagi. Rencana ini merupakan inisiatif dari pihak CAHN FC yang tampaknya sudah tidak sabar dengan penanganan cederanya yang tak kunjung sembuh selama setahun terakhir. Sebelum dikirim ke luar negeri, Van Hau akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di rumah sakit terkemuka di Hanoi, Vietnam. Langkah ini diambil oleh pihak klub dengan harapan agar Van Hau bisa segera pulih dari cederanya dan kembali memberikan kontribusi untuk klub. Menurut laporan dari The Tao, manajemen tim CAHN FC mempertimbangkan untuk mengirim Van Hau ke luar negeri guna pemeriksaan lebih lanjut terhadap cederanya. Mereka juga menambahkan bahwa rencananya Van Hau akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit terkemuka di kota Hanoi, Vietnam sebelum berangkat ke luar negeri. Ini bukan kali pertama Van Hau menjalani pemeriksaan dan operasi di luar negeri. Ia sudah beberapa kali pergi ke Singapura untuk mendapatkan perawatan, namun hingga kini belum ada hasil positif yang terlihat. Tidak ada kepastian kapan ia akan bisa kembali bermain. The Tao juga melaporkan bahwa pada Februari 2024, dokter yang menangani Van Hau menyatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa kembali ke kondisi terbaiknya. Cedera tendonitis Achilles ini dialami Van Hau pada September 2023, tepat setelah membawa CAHN FC meraih juara V-League 2023. Setelah itu, ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi cederanya dan jarang terlihat di lapangan. Akibat cederanya, Van Hau absen dalam berbagai ajang penting, termasuk Piala Asia Senior, kualifikasi Piala Dunia 2026, hingga FIFA Matchday yang akan datang. Namanya mulai dikenal oleh publik Indonesia sejak SEA Games 2019, di mana ia menyebabkan cedera pada Evan Dimas. Sejak saat itu, ia dianggap sebagai musuh oleh sebagian masyarakat Indonesia. Meskipun usianya kini sudah 25 tahun, Van Hau sebenarnya tidak memiliki keterampilan bermain yang luar biasa. Yang membedakannya adalah gaya bermainnya yang tanpa kompromi dan seringkali tak segan mencederai lawan dengan aksi-aksinya yang brutal. Bikin gempar. Timnas Indonesia siap mengguncang dunia. Kenapa era baru ini membuat mereka bisa jadi kuda hitam terkuat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan faktor-faktor mengejutkan yang membuat mereka bisa mengubah semua prediksi. Abdul Musawir, mantan pemain Timnas Indonesia pada tahun 2012, merasa yakin bahwa skuad Garuda saat ini mampu bersaing di grup C pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pria asal Aceh ini menyatakan bahwa kekuatan Timnas Indonesia saat ini bisa dikatakan yang terbaik di Asia Tenggara. Sehingga tidak mengherankan jika mereka berhasil lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masuk dalam grup C yang cukup berat dengan lawan-lawan seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Lebih lanjut, Musawir yang pernah membela klub Liga 1 seperti Persira, Banda Aceh, dan Persiba Balikpapan menilai bahwa komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini sangat solid. Menurutnya, tidak ada lagi perbedaan kualitas antara pemain yang masuk dalam starting 11 dan pemain cadangan. Selain itu, performa Garuda terus menunjukkan peningkatan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.
Penampilan timnas saat ini sangat luar biasa, baik dari segi kualitas maupun komposisi pemain muda dan pemain keturunan yang sangat baik, berbeda dengan sebelumnya. Insya Allah dengan komposisi pemain yang ada saat ini, timnas bisa bersaing di grup C, kata Abdul Musawir kepada media. Namun, Musawir yang kini meniti karir sebagai pelatih tim Porda Kabupaten Aceh Besar, tidak menutup mata bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dari lawan-lawan mereka. Mengingat beberapa lawan di grup ini adalah tim langganan Piala Dunia. Meskipun demikian, Musawir percaya bahwa dalam sepak bola segalanya bisa terjadi, termasuk kemungkinan Indonesia meraih kemenangan demi kemenangan di grup C. Menurut Musawir, yang paling penting adalah para pemain harus mampu menerapkan strategi yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong untuk menghadapi perlawanan dari lawan-lawan mereka. Ditambah lagi, kompetisi Liga 1 Indonesia saat ini sudah berjalan, sehingga kebugaran para pemain tetap terjaga. Mengingat sebagian besar pemain yang akan dipanggil ke timnas senior merupakan pemain yang memperkuat klub-klub Liga 1. Yang paling utama adalah menjaga fisik dan sentuhan 1 hingga 2 jangan sampai hilang. Selama ini permainan 1 hingga 2 adalah senjata kita. Dan satu lagi, jangan sampai kehilangan bola dengan mudah. Saya yakin kondisi fisik para pemain tetap terjaga karena Liga 1 sudah berjalan. Tinggal bagaimana setiap pemain menerapkan strategi yang diinginkan oleh pelatih Shin Tae-yong, tambahnya. Musawir juga optimistis bahwa setelah mencatat sejarah dengan lolos ke fase ketiga untuk pertama kalinya, para pemain timnas Indonesia saat ini memiliki tekad untuk melanjutkan sejarah tersebut dengan lolos ke Piala Dunia. Mereka sudah mencatatkan sejarah sebelumnya, dan saya yakin keinginan para pemain timnas senior saat ini adalah melanjutkan catatan sejarah selanjutnya dengan lolos ke fase berikutnya. Dan tentunya sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, yakni lolos ke Piala Dunia. Mari kita doakan, tutup Abdul Musawir. Ini baru top. Strategi cerdas Nova Arianto, bagaimana dia mengantisipasi tragedi hujatan Marcelino Ferdinand di timnas U17 Indonesia dan menghindari kekacauan yang bisa menghancurkan tim. Temukan taktik mengejutkan di balik langkah pintar ini. Nova Arianto menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh pemain timnas U17 Indonesia. Dalam era modern ini, media sosial dan timnas menjadi hal yang sulit dipisahkan. Pemain yang sudah menyandang status sebagai anggota timnas akan terus menjadi sorotan, terutama terkait performa mereka di lapangan. Sayangnya, ketika penampilan seorang pemain dianggap kurang memuaskan, netizen seringkali memberikan kritik tajam dan bahkan hujatan. Tingginya perhatian terhadap timnas saat ini juga berkontribusi pada meningkatnya aksi bullying di dunia maya. Nova Arianto mengungkapkan bahwa tim pelatih telah mempertimbangkan dengan serius dampak media sosial terhadap para pemain. Mereka sangat memperhatikan aktivitas media sosial para pemain timnas U17 Indonesia. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menerapkan aturan ketat saat berada di turnamen, di mana para pemain tidak diperbolehkan menggunakan media sosial secara bebas. Saya ingin memastikan bahwa fokus saya di timnas U-Strip 17 adalah untuk melindungi mereka dari gangguan media sosial, ujar Nova Arianto dikutip dari YouTube Arya Sinulinga. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa di turnamen resmi, pemain tidak diizinkan menggunakan media sosial. Nova juga menjelaskan bahwa ketika seorang pemain tampil baik, pujian akan datang dengan deras. Namun di sisi lain, ketika ada kesalahan, netizen tidak segan-segan memberikan kritik yang keras. Saya ingin melindungi pemain, karena jika mereka bermain bagus, mereka akan dipuji setinggi langit. Tapi kalau bermain buruk, kritiknya bisa sangat parah, jelas Nova. Sebagai contoh, Nova menceritakan pengalaman Marcelino Ferdinand yang pernah menjadi sasaran serangan netizen. Hal ini mempengaruhi keberaniannya dalam memaksimalkan peluang di depan gawang, seperti yang terjadi di Piala Asia U23 dan Playoff Olimpiade 2024. Nova menjelaskan bahwa situasi ini akan dijaga sebaik mungkin agar tidak terulang di timnas U17 Indonesia. Marcelino pernah mengalami bully saat di Qatar karena dianggap egois. Ketika bermain di Prancis untuk Playoff Olimpiade 2024,
Seharusnya Marcelino bisa langsung menendang bola ke gawang. Tapi dia justru memberikan bola kepada orang lain karena takut dianggap egois. Ungkap Nova. Padahal itu adalah peluang yang seharusnya bisa dia manfaatkan untuk mencetak gol. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial terhadap performa pemain di lapangan, pungkas Nova Arianto. Mengejutkan publik. Inilah kenapa Nova Arianto memasang kriteria tinggi dalam seleksi Timnas Indonesia U17. Temukan alasan mengejutkan di balik standar ketat yang bisa mengubah masa depan banyak pemain muda Timnas. Langkah Nova Arianto dalam proses seleksi pemain untuk Timnas Indonesia U17 dikenal sangat ketat. Sebagai asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova tidak ragu untuk mencoret pemain-pemain yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Baru-baru ini Nova mengumumkan bahwa dua pemain, yaitu Lionel Messi Al-Fahri dan Matteo De Vis, harus keluar dari seleksi. Matteo De Vis yang saat ini bermain di Subiaco Australia mengalami pemangkasan yang terbilang mengejutkan. Hal ini menunjukkan bahwa Nova tidak terpengaruh oleh reputasi klub asal pemain, melainkan fokus pada kecocokan dengan kriteria yang diinginkan. Matteo De Vis sudah saya kembalikan. Begitu juga Lionel Messi. Postur dan kualitas mereka belum memenuhi harapan saya, kata Nova Arianto. Nova menjelaskan bahwa penilaian terhadap pemain melibatkan beberapa faktor seperti tinggi badan, etos kerja, mental, dan sikap. Ini adalah aspek penting karena Timnas Indonesia U17 harus menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 dan berada di grup yang relatif berat bersama Australia dan Kuwait. Yang kami pertimbangkan adalah tinggi badan, etos kerja, mental, dan sikap. Semua ini menjadi catatan dalam menilai pemain. Secara kualitas, pemain-pemain ini tidak jauh berbeda dalam kelompok usia 16 hingga 17 tahun, jelas Nova. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Kuwait pada Oktober mendatang, aspek seperti tinggi badan dan etos kerja menjadi sangat krusial. Setiap pemain harus dapat bekerja sama sebagai tim, sehingga sikap dan etos kerja yang baik menjadi pembeda penting. Nova menegaskan bahwa meskipun pemain mungkin memiliki kualitas teknis yang baik, jika mereka tidak memenuhi 4 kriteria utama tersebut, mereka akan kesulitan untuk mendapatkan tempat di tim. Kriteria ini penting untuk memastikan bahwa tim yang dibentuk memiliki kekuatan dan keselarasan yang optimal untuk bersaing di tingkat Asia. Ini baru top. Persaingan di Timnas Indonesia memanas. Mark Klok mengungkapkan harapan besarnya dipanggil Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang membuat momen ini begitu penting? Bintang Persib Bandung, Mark Klok menyadari bahwa persaingan di tim nasional Indonesia, terutama di lini tengah, semakin ketat. Meski demikian, ia tetap optimis dan berharap pelatih Shin Tae-yong akan memanggilnya untuk pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mark Klok terakhir kali bermain untuk Timnas Indonesia saat pertandingan pembuka grup D Piala Asia Senior 2023 di Qatar pada Januari 2024. Namun setelah itu, ia hanya duduk di bangku cadangan dan tidak dipanggil untuk membela timnas dalam pertandingan melawan Filipina dan Irak pada 6 dan 11 Juni. Dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Klok menyatakan bahwa dirinya masih sangat ingin memberikan kontribusi terbaik untuk skuad Garuda. Ia juga berharap Shin Tae-yong akan kembali mempertimbangkannya. Semoga saya dipanggil lagi ke timnas, ujar Klok. Mantan pemain Persija Jakarta itu juga menekankan bahwa timnas Indonesia harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tim-tim berkualitas yang tergabung di grup C putaran ketiga, seperti Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Cina, dan Australia. Semoga kita bisa memiliki persiapan yang baik, apalagi saya lihat pemain sudah mulai datang pada 29 Agustus untuk pemusatan latihan, tambah Klok. Mark Klok menyadari bahwa waktu persiapan dan laga perdana timnas Indonesia melawan Arab Saudi cukup singkat, tetapi ia yakin tim pelatih akan memaksimalkan persiapan yang ada.
Pertandingan pertama melawan Arab Saudi akan digelar di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024. Pertandingan pertama akan dimainkan di luar negeri. Saya tidak tahu apakah kita punya cukup waktu untuk persiapan. Pemain dari luar negeri juga harus datang. Semoga kita bisa mempersiapkan diri dengan baik dan mendapatkan hasil yang positif, tutup Mark Klok. Top berkelas, Mark Klok siap menggebrak AFC Champions League 2. Inilah cara dia berambisi membawa Persib Bandung ke puncak dan mengukir nama Indonesia di kancah Asia. Simak rencana jitu dan motivasi di balik ambisi besarnya. Gelandang timnas Indonesia, Mark Klok menyatakan ambisinya untuk membawa Persib Bandung mengharumkan nama Indonesia di ajang AFC Champions League 2 musim ini. Klok menegaskan bahwa Persib Bandung akan menjalani turnamen ini dengan sangat serius. Persib Bandung berhasil lolos ke ACL 2 setelah menjadi juara Championship Series Liga 1 musim lalu. Tim yang dikenal dengan julukan Maung Bandung ini berpotensi menghadapi klub-klub besar Asia seperti Jeonbuk Hyundai Motors dari Korea Selatan dan Al-Qwa Al-Jawiyah dari Irak. Perjalanan Persib Bandung akan dimulai dari fase grup yang pengundiannya akan dilakukan pada Jumat 16 Agustus 2024. Klok mengungkapkan bahwa dirinya sangat antusias untuk mengetahui siapa saja lawan yang akan dihadapi oleh Persib Bandung. Sampai sekarang belum tahu karena undian baru dilakukan pada hari Kamis, jadi kita belum tahu akan bermain melawan siapa dan kapan. Yang kita tahu hanyalah jadwal yang padat, banyak pertandingan, dan banyak perjalanan, kata Klok kepada media. Kita sudah tahu itu tapi belum tahu kemana, kapan, dan seperti apa, jelas Mark Klok. Meskipun tantangannya berat, Klok menegaskan bahwa Persib Bandung siap membawa nama Indonesia harum di kancah sepak bola Asia. Gelandang timnas Indonesia ini bahkan memiliki target untuk meraih gelar juara di ACL 20 2024 hingga 2025. Tentu saja, kami ingin membuat Indonesia bangga karena kami juga mewakili Indonesia di kompetisi internasional ini. Kami harus meraih prestasi yang baik. Dan tidak hanya ingin berhenti di babak penyisihan grup saja. Kami ingin lolos dari grup, mungkin sebagai juara grup atau runner-up, ujar Mark Klok. Tapi yang pasti kami tidak akan bermain di ACL hanya untuk bersenang-senang. Ini adalah tujuan baru, target baru bagi kami dan kami tentu ingin menang di sana juga, tegas Mark Klok.